Oke, baik. Pada, teman-teman sekalian, selamat datang kembali di channel Okedi. Salam ceria, salam persuasif, dan salam solutif untuk kita semua. Di kesempatan kali ini, ya, saya akan berbagi bacaan dari buku yang sudah saya baca sebelumnya. Jadi judul bukunya itu adalah Quantum Note Taker, ya, yang ditulis oleh Bobby D. Porter. Jadi dia ini adalah penulis bestseller Quantum Learning. Nah, di buku ini, ya, kenapa saya memilih untuk berbagi kepada teman-teman. Karena buku ini berusaha untuk menjawab, suatu kebiasaan yang bisa saja itu merugikan, ya. Misalnya seperti ini, terkadang ya di khalayak umum, ya, ketika kita mendapatkan sebuah informasi ataupun mungkin dalam dunia pendidikan, ya, dalam proses pembelajaran, terkadang kita sulit untuk, menyimpan informasi yang kita terima, ya. Menyimpan informasi yang kita terima sehingga informasi itu mudah untuk kita lupakan. Nah, di buku Quantum Note Taker ini, itu berusaha untuk memberikan tips agar informasi yang kita terima dalam proses pembelajaran pun dalam lingkungan kehidupan sehari-hari, itu lebih mudah untuk kita terima dan tidak terlupakan. Nah, buku ini hadir untuk menjawab itu sehingga informasi nantinya itu lebih penuh makna kemudian tak terlupakan. Nah, sebelum lebih jauh, ya, saya ingin, menjawab ya mungkin saja ini pertanyaan hadir di beberapa teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan quantum note taker? Nah, yang dimaksud dengan quantum note taker, ya, adalah bagian dari kerangka dasar untuk memahami dan menggambarkan, catatan informasi dalam proses pembelajaran. Jadi kuantum itu adalah bagian dari kerangka dasar untuk memahami sebuah informasi, sedangkan note taker itu mencatat informasi, ya, dalam proses pembelajaran. Jadi paham ya? Ya mungkin bisa saja dalam penerapan sehari-hari seperti yang saya katakan sebelumnya, mungkin ini sudah diterapkan, tapi apakah ada jaminan atas informasi yang sudah kita catat itu lebih penuh makna kemudian tak terlupakan? Tidak semua, Pak, ya. Nah, buku ini itu mengajarkan kita untuk itu, ya, agar informasi yang kita terima itu lebih penuh makna kemudian tidak terlupakan. Nah, di buku ini ada 2 hal gambaran umum, ya, gambaran umum agar, informasi yang kita terima itu lebih penuh makna kemudian tidak terlupakan. Ada 2 gambaran dasar. Gambaran umum ya, secara gambaran umum ada 2 tips yang kita diberikan supaya informasi yang kita terima itu penuh makna kemudian tidak terlupakan. Yang pertama adalah, eee, yang pertama adalah bagaimana informasi yang kita terima, ya, bukan bagaimana sih. Yang pertama, informasi yang kita terima itu kita kemudian langsung kaitkan dengan pengetahuan yang sudah kita ketahui sebelumnya. Nah, jadi informasi yang kita terima itu kemudian kita, kaitkan dengan, sesuatu yang sudah kita ketahui sebelumnya. Misalnya hari ini, kita mendapatkan informasi tentang, oh ternyata dalam dunia pendidikan, beberapa hari ke depan kita akan, kuliah secara offline, ya. Ya, kuliah tatap muka lah bahasanya. Kemudian kita kaitkan dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita ketahui sebelumnya. Ya, bisa saja seperti misalnya, sebelum adanya corona, proses perkuliahan itu dilakukan secara tatap muka. Nah, ini kita kaitkan, ya. Setelah kita kaitkan, nah poin kedua, itu adalah bagaimana menggambarkan informasi baru ini, ya. Yang pertama kita kaitkan dengan sesuatu yang sudah kita ketahui, kemudian kita menggambarkannya seperti apa, itu kita gambarkan sesuai dengan porsi, bentuk ekspresi, ya, supaya informasi itu mudah kita pahami, ya. Misalnya mungkin kita menggambar sebuah orang ataupun menggambar sebuah simbol yang bisa mewakili informasi baru itu supaya informasi itu mudah untuk kita pahami. Nah, sehingga nantinya informasi yang kita terima ataupun pengetahuan-pengetahuan baru yang kita terima,
itu lebih bermakna kemudian tidak terlupakan. Dan ini terbukti ya dari beberapa penerapan yang sudah saya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika mendapatkan sebuah informasi itu saya punya sebuah catatan kecil ya. Di catatan kecil itu saya mencatat informasi penting itu kemudian saya gambarkan. Ya bisa saja saya menggambar sebuah simbol yang di mana itu bisa memantik saya supaya informasi baru itu, mudah untuk ini keren Pak ya, keren untuk bisa saja ini menjadi tips pada teman-teman yang mungkin agak sulit untuk, menerima sebuah informasi dan mengingat kembali informasi itu ya. Jadi 2 tadi ya gambaran umum tentang bagaimana menjadi seorang quantum note taker, informasinya itu lebih, eee, lebih bermakna kemudian tidak terlupa. Nah, selanjutnya, di bab pertama, di sini ada 3 bab. Yang pertama itu adalah bagaimana menjadikan informasimu penuh makna, kemudian jadikan informasimu lebih mudah diingat, dan kemudian yang ketiga jadikan mencatat kuantum, sebuah kebiasaan. Jadi yang pertama, penuh makna, kemudian mudah untuk diingat. Yang ketiga, jadikan mencatat kuantum sebuah kebiasaan, kemudian di penutup nantinya kamu telah menjadi quantum note taker. Wah, ini keren, Pak, ya. Oke, di bab satu itu menjelaskan bagaimana informasimu itu bermakna. Tipsnya apa? Jadi tipsnya adalah dengan menggunakan teknik CB ya. C itu adalah simbol dari keterangannya ini adalah catat, sedangkan B itu adalah simbol keterangannya itu adalah membuat catatan. Catat dan membuat catatan itu beda ya, beda. Catat seperti yang dijelaskan dalam buku ini, itu ketika pada saat kita mendapatkan informasi itu. Sedangkan membuat catatan, membuat pembaharuan dari catatan yang sebelumnya sesuai dengan, gambaran agar kita lebih mudah memahami informasi itu ya. Catat, kemudian membuat catatan. Ini adalah bagaimana tips yang diberikan dari buku ini, bagaimana informasi itu penuh makna. Pada bab kedua, jadikan informasimu itu lebih mudah diingat. Nah, pada bab ini ada yang disebut dengan peta pikiran atau mind mapping. Maksud dari peta pikiran atau mind mapping ini, informasi-informasi yang kita terima itu kita petakan, ya. Misalnya informasi tentang, informasi tentang kebudayaan, ya kita petakan. Ini lebih mengarah pada, informasi yang mengarah pada kebudayaan. Informasi yang membahas tentang pendidikan, ya itu kita petakan, ya. Itu adalah peta pikiran, mind mapping. Jelas ya? Informasi-informasi semisal mungkin tentang, tentang teknologi ya, kita petakan. Oh ini membahas tentang teknologi, ini membahas tentang kebudayaan, oh ini membahas tentang pendidikan, ya. Nah yang ketiga itu bagaimana, quantum note taker ini kita, terapkan menjadi sebuah kebiasaan. Karena ketika kita sudah terbiasa maka, oh ternyata ada beberapa hal tips seperti yang dijelaskan dalam buku ini, penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi ini kita, semisal mungkin teman-teman yang pelajar, supaya lebih mudah memahami informasinya ya pakai teknik ini. Walaupun mungkin ada beberapa teman-teman ya, saya juga tidak memaksakan secara over general ya. Saya tidak memaksakan secara harus, tapi dari buku ini, saya kira ini cukup efektif ya, cukup efektif agar informasi ini, lebih bermakna kemudian tak terlupakan. Terakhir di buku ini, eee, katanya ketika teman-teman sudah menerapkan tentang itu, maka selamat Anda sudah menjadi note taker ya, quantum note taker. Sekian dari, hasil bacaan dari quantum note taker. Pun ketika ada yang, ada yang sudah membaca dan tidak sesuai dengan apa yang saya baca, silakan berikan komentar, saran dan masukan, kritik. Karena saya juga masih belajar ya, masih belajar. Pun di sini ini ada wadah
untuk berbagi informasi. Ya silakan pada teman-teman ketika ada kritik, saran, dan masukan, silakan berikan saja komentarnya, ya. Saya welcome orangnya, saya suka kritik. Saya suka mengkritik pun juga saya suka dikritik, ya. Maka kritiklah saya, semoga ke depan, di sini kita bisa, menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, salam ceria, salam persuasif, salam